Punya suami tapi kayak janda ya kamu itu, ujar Bu Imar. Loh, kenapa ibu bilang kayak gitu? Tanya Tifa tak terima. Pengangguran, gak bisa ngasih nafkah, kerja gak bisa, jualan juga gak laku. Untung kalian belum punya anak. Jelas Bu Imar yang tak lain beliau adalah tetangganya yang suka berkomentar apapun. Tifa hanya menghela nafasnya. Memang benar suaminya pengangguran, tapi bukan berarti tidak mau mencari kerja. Namun sulitnya mencari pekerjaan yang mendapatkan gaji setiap bulannya. Hari-hari sang suami memang selalu ada di rumah. Tapi jika ada yang meminta bantuan dalam hal apapun, maka sang suami selalu menerimanya. Gak bisa diandelin si Darwin itu, asli gak becus, sambung Bu Imar. Stop Bu, ngapain sampean menjelekkan suami saya? Apa salah kami sehingga Bu Imar berkomentar tentang kehidupan kami? Ujar Tifa begitu kesal, bahkan tatapannya begitu tajam. Saya bukannya menjelekkan Darwin, tapi apa yang bisa diandalkan dari suami begitu? Yang ada ngabisin nasi doang, ucap Bu Imar lagi. Ah sudahlah, malas saya ngeladenin sampean, gak guna, jawab Tifa meninggalkan Bu Imar yang tersenyum miring pada Tifa. Salah besar sebenarnya memilih tinggal di desa tersebut. Pekerjaan susah, dagang pun tak laku karena ekonomi memang sangat sulit. Pernah Darwin berjualan keliling menjual bakso, tapi bukannya untung, tapi sering tak habis. Beruntung modal bisa balik. Maka dari itu si Darwin memilih kerja serabutan tanpa perlu modal, hanya mengandalkan tenaga saja. Terkadang Darwin diminta untuk membersihkan kebun, ke sawah, ataupun hanya bekerja mengangkut barang. Bekerja serabutan cukuplah untuk menghidupi mereka berdua yang saat ini belum diamanai anak. Cemberut begitu kenapa sayang? Tanya Darwin ketika memperhatikan Tifa yang memasuki rumah sambil menenteng kresek berisi sayuran. Biasa itu Bu Imar, hobi banget berkomentar tentang kehidupan kita, jawab Tifa. Dasar ya perempuan tua bangka itu, ujar Darwin terbahak. Kayaknya emang Bu Darwin itu sengaja begitu bang. Ada aja terus yang beliau bahas. Apa jangan-jangan emang sengaja mencari perhatian dari abang, ungkap Tifa. Maksudnya? Iya, apa jangan-jangan beliau suka sama abang, kekeh Tifa. Heis, ada-ada aja kamu bilang begitu, jawab Darwin tertawa. Darwin pun sebetulnya tahu dan merasa jika Bu Imar memang suka mencari perhatian padanya. Tak jarang pula janda bertubuh kembal itu selalu menjelek-jelekan Tifa di hadapannya. Bahkan perempuan tersebut sengaja seperti mengadu domba mereka berdua agar bertengkar. Walaupun demikian, Bu Imar tak jarang juga selalu meminta bantuan padanya. Yang Darwin tahu jika Bu Imar sengaja ingin berduaan dan mengobrol dengan dirinya. Seketika Darwin bergidik ngeri ketika Tifa mengucapkan prasangka tersebut. Khawatirnya Tifa cemburu dan berprasangka aneh-aneh. Kenapa bisa berpikir kayak gitu sayang? Tanya Darwin. Karena aku ngerasa bang, jika aku ngobrol dengan Bu Imar memang selalu gitu. Dia menampakkan seolah-olah gak suka padaku. Dan jika ngobrol dengan abang, malah suaranya sengaja seperti dilembut-lembutkan, bahkan mendayu-dayu. Jelas Tifa begitu jelas. Masa sih? Kekeh Darwin sambil geleng-geleng kepala. Jangan berpikir aneh begitu ah. Mana mau abang dengan wanita itu. Jauh cantikan kamu dari segala-galanya, sambung Darwin sembari mengusap pucuk kepala Tifa sambil menetralkan emosi Tifa yang kesal pada Bu Imar. Keesokan harinya. Mau kemana bang? Tanya Tifa memperhatikan sang suami yang sudah bersiap pagi ini. Mau ke tanah Bu Imar. Kemarin beliau meminta bantuan untuk membersihkan tanah beliau, jawab Darwin. Tifa hanya mengiyakan saja. Lalu Darwin pergi membawa parang dan menuju tanah yang diberitahu Bu Imar. Sesampainya di tanah yang dituju, Darwin langsung bekerja. Setelah beberapa saat, Bu Imar datang membawakan minum dan aneka cemilan. Darwin, sini istirahat dulu, ujar Bu Imar sambil melambaikan tangan. Lalu Darwin segera menghampiri Bu Imar yang berpenampilan menarik dengan aroma parfum yang begitu menyengat. Sesekali Bu Imar menjelek-jelekan Tifa, namun Darwin bersikap bodo amat saja, khawatir yang ada malah cekcok dengan Bu Imar, sedangkan dirinya sedang perlu duit. Di saat sedang mengobrol,
Tiba-tiba Bu Imar mengikis jarak dekat dengan Darwin. Darwin pun tak kalah terkejut dengan perilaku Bu Imar. "Kamu itu ganteng banget sih Darwin, saya suka," bisik Bu Imar. Darwin hanya tersenyum saja sambil menggeleng-gelengkan kepala hendak kembali melanjutkan pekerjaannya. "Jika kamu mau membalas rasa saya jamin hidup kamu akan berubah dan saya akan berikan modal banyak untuk kamu datang kembali. Bukankah racikan masakan kamu enak?" ujar Bu Imar. "Maksudnya apa, Bu?" "Kamu jadi pacar saya," jelas Bu Imar. Lalu Darwin tak menggubrisnya lagi, ia langsung melangkahkan kakinya. Namun tiba-tiba Bu Imar berkata, "Pikirkan baik-baik, jika setuju datanglah malam ini ke rumah saya." Seketika Darwin menghentikan langkahnya dan menengok Bu Imar dengan tatapan entah yang sulit diartikan. Bu Imar membalasnya dengan senyuman yang begitu menggoda. Bahkan tatapan mata Bu Imar begitu dalam menatap Darwin dari jarak beberapa langkah. "Saya pulang dulu ya Darwin, nanti upahnya ambil saja ke rumah," ujar Bu Imar kembali bangkit dan meninggalkan Darwin yang masih mematung berusaha mencerna tawaran dari Bu Imar. Setelah kepergian Bu Imar, pikiran Darwin begitu kacau. Bahkan ia tidak fokus pada pekerjaannya dan sesekali berhenti karena kepikiran hal-hal yang tidak-tidak. "Apa yang dimaksud beliau ya?" batin Darwin. Lalu Darwin kembali bekerja. Darwin sibuk membersihkan tanah yang cukup luas tersebut. Dari penuturan Bu Imar, tanah tersebut sengaja dibersihkan untuk menanam bibit jeruk nantinya. Semak belukar yang tinggi cukup membuat tenaga Darwin terkuras. Sejak tadi ia sibuk menebas saja dan kini sudah memasuki sore hari. Darwin memilih untuk berhenti dan memilih untuk pulang. Nantinya ia akan melanjutkannya lagi besok hari, mengumpulkan rerumputan dan membakarnya agar benar-benar bersih dan terang. Lalu Darwin pulang ke rumah. Ketika sampai rumah ia disambut Tifa dengan senyumannya yang begitu manis. Perempuan yang sudah bersamanya 5 tahun terakhir itu selalu sabar dan ikhlas menjalani hidup dengannya. Darwin akui Tifa memang perempuan baik dan sempurna. Ia bahkan bisa melengkapi kekurangan masing-masing. Tak jarang pula Tifa selalu membantunya mencari nafkah untuk tambahan sehari-hari. "Udah selesai bang?" tanya Tifa sembari memberikan segelas teh hangat. "Belum, mungkin besok udah tuntas. Rimbun banget semak-semaknya," jawab Darwin. "Oh iya bang, Bu Imar ada nyusul abang ke kebun ya tadi?" tanya Tifa. "Iya ada, tapi beliau hanya sebentar saja," jawab Darwin. Mendengar pertanyaan yang dilontarkan Tifa, ia merasa gelisah, khawatir Tifa memergokinya dengan Bu Imar, sedangkan Bu Imar secara terang-terangan menggoda dirinya. "Kenapa emangnya?" tanya Darwin lagi. "Gak apa-apa bang, tadi aku lihat Bu Imar membawa minuman ke arah kebun," jelas Tifa. "Iya, datang nganterin minum doang, terus balik," terang Darwin. Darwin tahu jika istrinya itu tidak menyukai Bu Imar. Mereka bahkan sering bersitegang entah masalah apa, karena Bu Imar tak jarang selalu berkomentar buruk terhadap istrinya. Sebetulnya bukan hanya pada Tifa begitu, bahkan orang-orang juga sering berselisih dengan Bu Imar. Singkat cerita, lepas maghrib gerimis mulai turun. Setelah makan malam bersama, Darwin meminta izin pada Tifa untuk pergi ke rumah Bu Imar untuk mengambil upah hari ini. "Mau ikut abang gak ke rumah Ibu Imar?" tanya Darwin. "Males amat, yang ada nanti beliau ngomong yang enggak," tolak Tifa. Darwin hanya menanggapinya hanya terbahak saja. Bu Imar dan istrinya itu seperti orang yang selalu musuhan, dan yang terkadang Darwin geli ialah istrinya cemburu dengan Bu Imar. Lalu Darwin turun dari rumah. Ia menuju rumah Bu Imar yang disekat tanah kosong yang hanya ditumbuhi tanaman liar dan semak-semak belukar. Rumah Bu Imar memiliki pagar yang tinggi dengan cat rumah berwarna putih gading. Bu Imar memang janda lumayan kaya. Beliau tinggal seorang diri karena sang suami sudah lama pergi meninggalkannya. Sedangkan anak satu-satunya yang beliau miliki memilih merantau jauh di luar pulau. Pagar rumah Bu Imar terbuka lebar. Darwin segera masuk pelataran rumah Bu Imar dan menaruh payung yang ia bawa. Beberapa kali Darwin mengetuk pintu rumah tersebut dan akhirnya Bu Imar membukakannya. Saat pintu terbuka, Darwin kaget bukan kepalang.
Bu Imar kali ini benar-benar berbeda jauh dengan penampilan biasanya beliau. "Masuk, di luar hujan Darwin," titah Bu Imar berjalan dengan anggunnya dengan balutan pakaian berwarna merah khas baju tidur kimono. Lalu Darwin duduk di atas salah satu sofa, sedangkan Bu Imar berada di hadapannya. "Akhirnya kau datang juga Darwin. Kau mau menyetujui tawaran saya jadi pacar saya?" tanya Bu Imar langsung tak sabar. Lalu Darwin tersenyum dan berkata, "Saya kesini mau ngambil upah Bu, bukannya kata sampean ngambil upahnya saat malam," jelas Darwin. Terdengar helaan nafas dari Bu Imar. Perempuan bertubuh gemuk tersebut langsung berjalan dan kembali membawa uang sebagai bayaran untuk Darwin. "Ini 200, ucap Bu Imar. "Upah sampai besok Bu?" tanya Darwin. "Itu bayaran untuk hari ini, nanti besok malam kesini lagi ngambil upahnya," jelas Bu Imar. "Wah, makasih banyak Bu," ujar Darwin bahagia. Tak lama Darwin dibuatkan teh oleh Bu Imar. Walaupun sebelumnya Darwin sudah menolaknya, tapi Bu Imar seakan melarang Darwin untuk bergegas pulang. Bahkan perempuan tersebut meminta Darwin agar bisa berlama-lama dengan dirinya. "Istri kamu mandul ya, Win?" tanya Bu Imar. "Udah ada periksa belum?" tanya beliau lagi. Darwin menggelengkan kepalanya. "Belum ada periksa Bu," jawab Darwin. "Udah lama nikah, masa dia gak bisa ngasih anak sih?" ujar Bu Imar. Darwin diam saja. Sebenarnya ia juga tak enak mendengar penuturan tersebut. Ia pun juga tersinggung. "Jadi gimana? Mau gak jadi simpenan saya? Jujur saya sangat kesepian," terang Bu Imar. "Saya akan memberikan kamu modal untuk buka usaha. Kamu masih bisa tetap bersama istri kamu. Dan dengan begitu Tifa tidak perlu capek-capek kerja juga, hanya fokus pada program kehamilan saja," sambung Bu Imar memberikan tawaran yang menggiurkan tersebut. Darwin berpikir keras dan menghayal jika ia memiliki banyak uang, maka ia akan bisa membahagiakan Tifa. Tak perlu lagi Tifa ikut berbanting tulang untuk membantu dirinya. "Terserah saja mau buka usaha apa, tapi bukannya kamu dan Tifa sangat hobi memasak? Gimana kalau jualan makanan saja? Masakan kalian juga enak rasanya," ujar Bu Imar terus membujuk Darwin. "Jika setuju, malam ini juga akan saya berikan uangnya," bisik Bu Imar sembari mendekati Darwin yang masih tercengang. Tanpa sadar Bu Imar sudah bergelayut manja di lengan kekar Darwin. Tiba-tiba mereka berlonjak kaget dengan sebuah suara yang mereka kenal. "Astagfirullah abang." Tifa," ujar Darwin begitu terkejut kedatangan istrinya yang tiba-tiba muncul. Sesegera Darwin mendekati sang istri dan menjelaskan semuanya tidak benar apa yang dilihat istrinya. Sedangkan Bu Imar hanya tersenyum sinis melihat Tifa yang masih berdiri membeku. Ia begitu syok karena melihat sang suami dan tetangganya tersebut duduk berdempetan. Bahkan Tifa juga melihat ketika tangan Bu Imar melingkar di pergelangan Darwin setelah sebelumnya sudah Darwin lepaskan. Tak dihiraukan lagi Bu Imar, Darwin sibuk mengejar Tifa. Saat sampai di rumah, Tifa langsung menangis sesenggukan dan mendiamkan Darwin yang terus berusaha menjelaskan semuanya. "Aku tidak seperti yang kau pikirkan sayang," ucap Darwin. "Lalu apa bang tadi yang aku lihat? Aku pikir aku tidak melihatnya," terang Tifa tak percaya apa yang ia lihat barusan. "Abang minta maaf, tapi sumpah tadi abang gak ngapa-ngapain," ujar Darwin. "Pantesan tadi lama banget ngambil upah, ternyata malah asik-asikan berduaan," ucap Tifa sembari meninggalkan Darwin yang masih bersimpuh. Lalu Darwin mengusap wajahnya frustasi. Bisa-bisanya ia tadi sempat tergiur dengan tawaran Bu Imar yang menjanjikan demi membahagiakan istrinya agar tak merasakan susah lagi. Malam itu Tifa memilih tidur terpisah dengan Darwin. Ia sangat kesal kepada sang suami dan juga Bu Imar. Tifa tidak bisa membuang jauh pikiran buruknya karena ia melihatnya langsung bagaimana sang suami tak tergoda. Penampilan Bu Imar itu benar-benar membuat mata siapa saja bisa hilaf dengan polesan make up beliau yang begitu menor. Bu Imar memang sudah berumur, usia beliau kurang lebih sudah mencapai 50 tahun. Namun tak bisa dipungkiri jika beliau menyukai Darwin yang karismatik,
ditambah Bu Imar juga sudah lama menjanda. Tifa masih mendiamkan Darwin. Tak kalah akal, Darwin pun terus membujuk Tifa agar sang suami tidak berprasangka yang aneh-aneh. "Sayang, bagaimana kita jalan keluar malam ini?" bujuk Darwin mendekati Tifa. "Enggak bang, lain kali aja," ketus Tifa. "Jangan marah gini lah sayang. Gak mungkin kan aku suka sama Bu Imar. Dengar baik-baik ya, aku lelaki yang hanya cukup satu wanita, dan aku hanya cukup kamu saja sayang," jelas Darwin sambil menatap Tifa penuh cinta. Bahkan jemari Tifa ia genggam dengan kuat agar meyakinkan sang istri. Lalu Tifa luluh juga setelah dibujuk rayu Darwin. Tifa rasa tidak mungkin jika suaminya tergoda dengan Ibu Imar yang sudah berumur tersebut. Ia berpikir jika kejadian tersebut hanya akal-akalan Bu Imar untuk menghancurkan rumah tangganya. Singkat cerita, besoknya Darwin kembali bekerja di tanah Bu Imar, sedangkan Tifa sibuk di rumah karena keseharian Tifa sedang membuat jajanan anak-anak yang bisa dititipkan di kantin sekolah. Saat Tifa sedang duduk bersama para tetangga yang lain, tiba-tiba Bu Imar datang dengan bibir merah meronanya, ditambah aroma parfum yang meninggalkan jejak. "Memang sayur belum datang?" tanya Bu Imar. "Belum, mungkin bentar lagi," sahut yang lain. Sengaja Imar duduk tak jauh dari Tifa. Entah kenapa hati Tifa merasakan tidak enak jika berdekatan dengan perempuan tersebut. Energinya seperti terkuras dan emosinya begitu cepat meluap-luap. "Bu Imar, tanah yang di Pematang itu dibersihkan ya? Mau dibikin perkebunannya?" tanya Bu Nari. "Iya, rencananya mau dibikin kebun jeruk Bu, tapi perlu bertahap sih. Nanti rencananya saya suruh Darwin untuk merawat kebunnya," jelas Bu Imar. "Wah, begitu ya Bu, pantasan saya tengok tanahnya sudah bersih tadi," timpal yang lain. Sedangkan Tifa hanya diam saja. Ia malas menimpalinya juga. Ditambah Bu Imar sendiri dari tadi terus mencerocos panjang lebar jika beliau ada banyak memiliki tanah-tanah lainnya. "Suami Ibu Imar dulu orang kaya ya? Bisa ninggalin warisan begitu banyak?" ujar ibu-ibu yang lain. "Iya, suami saya dulu itu orangnya bekerja keras, ganteng pula, tapi sayang umurnya gak panjang," terang Bu Imar sedikit getir di akhir kalimat. "Saya gak sempet tahu dengan suami Bu Imar, penasaran sahut yang lain. Kebanyakan orang-orang dari desa ini hampir para pendatang semua, sedangkan Bu Imar asli orang desa tersebut dan banyak tidak tahu tentang suami Bu Imar. "Wah, kalau dulu saya sering lihat almarhum suami Bu Imar, asli ganteng, murah senyum orangnya," timpal yang lain. Tersipu Bu Imar mendengarnya. "Kira-kira kayak siapa almarhum Bu? Bikin penasaran aja ini," ucap Bu Nari. "Ya misalnya mirip artis siapa gitu," sahut yang lain. "Gak usah jauh-jauh nyari contoh, tengok aja si Darwin, persis mirip," ujar Bu Tuti terbahak. "Mirip Darwin suaminya Tifa?" ujar yang lain memastikan. Bu Imar lantas menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Sungguh begitu terkejut ketika Tifa mendengar penuturan tersebut. Tak menyangka jika wajah Darwin begitu mirip dengan wajah almarhum suami dari Bu Imar. Pantas saja perasaan Tifa selalu ingin berprasangka buruk, dan mengingat kejadian tadi malam sungguh membuatnya semakin takut jika Darwin tiba-tiba tergoda. Singkat cerita, malam itu Darwin kembali meminta izin untuk ke rumah Bu Imar lagi. Pekerjaannya sudah selesai dan ia berpamitan untuk mengambil upahnya. "Ikut aja sayang," pinta Darwin. "Gak mau malas," jawab Tifa. "Ya udah kalau gitu abang pergi dulu ya sebentar," ujar Darwin tersenyum. Sebelum Darwin beranjak, tiba-tiba Tifa berkata, "Jika abang berani macam-macam, maka akan kuhabisi." Darwin segera menoleh pada Tifa, lalu ia menganggukkan kepalanya sambil terbahak. "Segitunya sayang, ada-ada aja kamu ini. Penglihatanku ini masih bagus loh sayang. Kalau mau selingkuh mah cari yang cantik, bukan yang pewat," jawab Darwin tak berhenti tertawa. Akhirnya mereka tertawa bersama. Bahkan Tifa yakin jika suaminya tak akan berani untuk selingkuh.
Karena Tifa pikir selingkuh itu juga perlu modal, sedangkan suaminya bukan orang berduit. Ya sudah, abang pergi ke rumah Bu Imar dulu, ucap Darwin meninggalkan rumah. Darwin mendatangi rumah Bu Imar. Pagar rumah beliau tertutup rapat, bahkan pintu rumahnya pun juga tertutup. Darwin memperhatikan dari luar rumah beton tersebut, seperti tidak ada orangnya di dalam. Akhirnya Darwin memilih pulang, karena pagar rumah yang terkunci yang kemungkinan besar Bu Imar pergi. Sudah bang? Tanya Tifa. Bu Imarnya gak ada, pagar rumahnya terkunci, jawab Darwin. Oh gitu, besok siang aja bang. Gak baik juga malam-malam bertamu ke rumah beliau, ucap Tifa. Iya sayang, takutnya abang tergoda, ujar Darwin sembari mengedipkan matanya dan hanya ditanggapi oleh gelak tawa. Sekitar pukul jam 9 malam, Darwin berniat untuk pergi ke warung membeli kopi. Saat melalui rumah Bu Imar, tiba-tiba ada yang memanggil namanya. Sontak Darwin menoleh memastikan siapa yang memanggil dirinya. Darwin, panggil seseorang yang suaranya tak asing. Sini dulu ambil upahmu, pinta Bu Imar melambaikan tangannya. Lekas Darwin menghampiri perempuan gemuk tersebut. Masuk dulu ambil upahmu, titah Bu Imar berjalan masuk ke dalam rumah, sedangkan Darwin di belakang mengikuti langkah Bu Imar. Duduk dulu Win, saya ambilkan uangnya dulu, ujar Bu Imar. Baik Bu, jawab Darwin menganggukkan kepalanya dan duduk di sofa ruang tamu. Beberapa saat menunggu, Bu Imar datang membawakan upah tersebut. Beliau duduk di sofa yang sama. Tadi habis maghrib ada kesini ya? Maaf tadi saya keluar sebentar, ucap Bu Imar. Iya Bu, tadi memang ada kesini, jawab Darwin. Maaf ya, dan ini upahmu, ucap Bu Imar menyerahkan uang tersebut dan langsung disambut oleh Darwin. Mau saya buatkan minum dulu, sekalian nemenin saya, tawar Bu Imar dengan suara yang mendayu-dayu yang tidak seperti biasanya. Tidak usah Bu, udah malam juga, saya pamit pulang saja, tolak Darwin secara halus. Bu Imar menganggukkan kepalanya. Setelah itu Darwin langsung berpamitan. Keesokan paginya, Darwin berpamitan untuk bekerja, sedangkan Tifa berkumpul dengan para tetangga, yaitu menunggu mamang-mamang sayur adalah kegiatan rutin ibu-ibu di desa tersebut. Tifa yang melihat Bu Imar datang langsung merasa lemas. Jika beliau datang, maka bahan pembicaraan tak akan ada habisnya, apalagi dalam hal-hal mengomentari kehidupan orang lain. Anaknya Bu Sri katanya udah ngisi ya? Akhirnya penantian panjang hamil juga, ucap Bu Wati. Kau kapan Tifa? Masa keduluan sama yang lain terus sih? Tanya Bu Imar sengaja menyinggung Tifa dengan pertanyaan yang begitu sulit Tifa jawab. Tifa memaksakan tersenyum sambil berkata, doain aja Bu, semoga cepet juga, jawab Tifa. Lalu beberapa ibu-ibu yang berada di sana seraya mengamini jawaban Tifa. Sedangkan Bu Imar hanya tersenyum miring saja. Bahkan beliau berharap Tifa mandul dan berakhir cerai dengan Darwin. Tadi dengar gak sih? Ada pengumuman kematian. Bu Rizka meninggal dunia di rumah sakit, ucap yang lain. Innalillahi, saya dengar sih. Gak nyangka ya teman kita udah meninggal. Katanya sore baru dikebumikan, sahut yang lain. Iya, padahal kemarin-kemarin Bu Rizka baik-baik aja. Kita barengan ya melayatnya, timpal Bu Imar. Bu Imar kapan juga nih? Celetuk Tifa. Maksudnya apa? Tanya Bu Imar keheranan. Masa keduluan Bu Rizka? Bukannya Bu Rizka lebih muda dari sampean? Jadi kapan giliran sampean Bu? Tanya Tifa tersenyum miring. Mendengar penuturan Tifa, sontak wajah Bu Imar langsung memerah. Bahkan mata beliau melotot mendengar penuturan tersebut. Apa-apaan kau Tifa? Kau mempertanyakan kematian saya? Sentak Bu Imar. Ya siapa tahu sampean juga minta didoain biar cepet juga kan? Kekeh Tifa lalu diikuti gelak tawa yang lain. Bu Imar mendengus kesal. Bahkan Bu Imar tak terima, lalu hendak melayangkan tamparan untuk Tifa yang masih terbahak. Dasar perempuan mandul, berani-beraninya sama ibu yang lebih tua. Saya sumpahin kalian sampai kapanpun tidak akan memiliki anak,
ucap Bu Imar penuh penekanan. Seketika Tifa dan yang lainnya langsung terdiam. Bahkan setelah mengucapkan sumpah serapah tersebut, Bu Imar melenggang pulang. Tifa kembali terbahak dan dengan lantang berteriak, "Sumpah ibu saya terima, tapi saya sumpahin Bu Imar juga cepat mati." Bu Imar yang mendengarkannya menatap nyalang pada Tifa. Beliau langsung pergi begitu saja meninggalkan kerumunan ibu-ibu. "Astagfirullah Tifa, kau kok ngomong kayak gitu sih?" tegur Bu Wati. "Saya kelewat kesel Bu," jawab Tifa menghembuskan nafasnya. Beruntung tidak saling serang. Bahkan Bu Imar hampir saja sudah hendak menampar Tifa. Namun tangan Bu Imar tiba-tiba menurunkan tangannya. Setelah berdebatan tadi, Tifa langsung pulang ke rumah. Ia juga sebenarnya malu, tapi ia tidak mau tinggal diam jika selalu terus dipojokkan oleh Bu Imar. Tifa merebahkan tubuhnya di kamar. Matanya menerawang langit-langit kamar yang tanpa memakai plafon. Bahkan dirinya mengeluh kehidupan yang selalu dekat dengan masalah. Terkadang cekcok dengan tetangga, terkadang gak punya uang, terkadang ia harus menanggung malu untuk berhutang di warung demi memenuhi kebutuhan. Ditambah lagi Bu Imar selalu ikut campur, bahkan secara terang-terangan seperti benci pada dirinya. Padahal sewaktu awal kenal, ia rasa tidak pernah bersinggungan dengan Bu Imar. Tapi perempuan itulah yang lebih dulu menunjukkan rasa tidak sukanya kepada Tifa. Padahal Tifa sudah diperingatkan oleh para tetangga agar tidak begitu menanggapi cemoohan Bu Imar yang terkenal ceplas-ceplos tanpa memikirkan perasaan orang lain. Berhubung Tifa manusia biasa, tidak memiliki batas sabar, akhirnya ia sering beradu mulut dengan Bu Imar walaupun secara tidak langsung. Di tempat yang berbeda, Darwin sibuk di pasar menjadi buruh panggul. Kerjaannya disuruh memanggul barang-barang ke toko-toko. Lumayan bagi Darwin jika tidak ada yang meminta bantuan di desanya. Maka Darwin pergi ke pasar untuk mencari pekerjaan apa saja. Seperti saat ini ia bekerja keras memanggul beras-beras dari truk ke dalam toko sembako. Saat Darwin sedang beristirahat siang hari dan hendak menuju pulang, tiba-tiba tanpa sengaja Darwin bertemu dengan Bu Imar. Tampak perempuan tersebut masuk ke dalam toko sembako dengan wajah yang sangat merengut. Darwin merasa aneh, biasanya perempuan tersebut selalu menyapa dirinya dengan miring. Akhirnya kali ini Darwin yang tersenyum dan menyapa Bu Imar. "Bu Imar?" sapa Darwin. Darwin," singkat Bu Imar. "Mau belanja ya Bu?" tanya Darwin basa-basi. "Iya, ini mau belanja kebutuhan pokok," jawab Bu Imar. Darwin hanya beroria saja, sedangkan Bu Imar memperhatikan penampilan Darwin yang tampak keringetan terkena sengatan matahari yang begitu terik. "Capek ya?" tanya Bu Imar. "Namanya juga kerja Bu, ya pasti capek lah," kekeh Darwin. Tiba-tiba Bu Imar memberikan sebotol minuman kepada Darwin dan meminta Darwin untuk duduk sebentar. "Minum dulu, istirahat," ujar Bu Imar. Dengan senang hati Darwin mengambil minuman tersebut. Sebetulnya dia juga sedang haus, sedangkan ia lupa membawa air putih dari rumah. "Makasih ya Bu," ucap Darwin. "Iya, sama-sama. Saya senang bisa membantu kamu," terang Bu Imar dengan sorotan mata yang begitu dalam. Beberapa saat mereka terlibat pembicaraan hangat. Bahkan sesekali Darwin terbahak mendengar cerita dari Bu Imar yang menceritakan tentang almarhum suaminya, yang katanya beliau begitu mirip dengan Darwin. "Suami saya dulu orangnya juga pekerja keras, gagah, tampan persis seperti kayak kamu, Win," terang Bu Imar dengan mata berbinar menatap wajah Darwin. "Siapa namanya Bu Imar kalau boleh saya tahu?" tanya Darwin. "Namanya Fandi. Jujur saya kangen dengan suami saya. Maka dari itu jika saya menatap kamu, rasanya saya melihat almarhum suami saya," jawab Bu Imar dengan mata berkaca-kaca. "Saya begitu merindukannya. Apakah kamu bisa menggantikan posisi menjadi seperti suami saya?" ujar Bu Imar penuh harap. Lalu Darwin menelan ludahnya dengan susah payah. Entah ini permintaan yang keberapa kalinya Bu Imar meminta dirinya untuk menjadi pacar atau bahkan simpenannya. "Tolong saya Darwin, saya begitu rindu. Hanya kamu yang bisa mengobati rasa rindu saya," tutur Bu Imar lagi sembari menggenggam tangan Darwin yang kekar. "Maaf Bu, saya tidak bisa.
Saya sudah beristri, tolak Darwin. Saya tidak memaksa kamu menceraikan istri kamu. Malahan niat saya membantu kamu agar bisa membahagiakan istri kamu, ujar Bu Imar. Kamu tidak perlu bekerja keras seperti ini. Saya berikan modal dan kamu bisa kelola bersama dengan Tifa. Dan saya hanya meminta waktu kamu beberapa saat saja untuk menuntaskan rasa rindu saya, jelas Bu Imar dengan tatapan serius. Darwin hanya diam saja. Ia bingung. Sedangkan saat ini ia sedang benar-benar butuh uang untuk membayar cicilan motor yang setiap harinya selalu ia pakai, dan sekarang saja sudah jatuh tempo. Saya hanya meminta waktu kamu sebentar dan saya tidak menyuruh kamu bercerai. Saya tahu kalian berdua saling mencintai, tapi saya juga perlu laki-laki untuk merengkuh saya, walaupun hanya sebentar. Ingat Darwin, saya meminta waktu kamu hanya sebentar. Jujur Bu Imar kembali mengulangi kalimat beliau. Tapi Bu, pikirkan baik-baik penawaran saya. Jika setuju, malam ini datang ke rumah saya. Ambil uang berapapun yang kamu minta, ucap Bu Imar sembari meninggalkan Darwin yang belum beranjak. Darwin terdiam, tawaran yang menggiurkan, tapi ia tak tega rasanya jika harus mengkhianati Tifa. Tapi jika dipikir-pikir, saat ini ia belum bisa jadi suami yang bisa membahagiakan istrinya. Sedangkan tak jarang juga Tifa menuntut ini itu, sedangkan dirinya tak mampu mengabulkannya. Bahkan baju saja ia begitu jarang membelikannya. Terkadang Darwin merasa menjadi suami benar-benar tidak berguna. Darwin mengusap wajahnya dengan frustasi. Hatinya gundah, ia bingung harus bagaimana. Akhirnya Darwin memilih pulang. Di rumah ia banyak diam dan terus kepikiran tentang penawaran Bu Irham, yang jika ia bersedia maka syaratnya cukup mudah, dan ia pun juga mendapatkan keuntungan dari janda kaya raya tersebut. Jam menunjukkan pukul 2 siang. Terlihat Tifa baru datang setelah membantu berjualan di kantin sekolahan. Sudah lama datangnya Bang? Tanya Tifa sambil mendaratkan bokongnya di kursi. Iya, lumayan lama sayang, jawab Darwin. Sudah makan siang belum Bang? Belum, baru aja ngopi, jawab Darwin. Ya udah kita makan sama-sama ya Bang, ujar Tifa menyiapkan makanan. Lalu mereka berdua menikmati makanan bersama sambil bertutur cerita. Bahkan sesekali terdengar gelak tawa di antara keduanya. Mau gak kamu buka usaha? Tanya Darwin. Usaha apa? Emangnya ada modalnya? Tanya Tifa menatap suaminya. Kalau ada kira-kira mau buka usaha gak? Tanya Darwin. Tifa hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Gimana kalau kita buka usaha jualan warung sayang? Terang Darwin. Terserah aja Bang, aku mah ngikut aja. Emangnya ada modalnya? Tanya Tifa penasaran karena Darwin begitu serius. Iya nanti itu hanya rencana, ucap Darwin terbahak. Tifa yang mendengarkannya turut tertawa. Pada akhirnya mereka menghayal bersama dan merancang masa depan. Singkat cerita, malam hari Darwin kepikiran tentang tawaran Bu Imar tadi siang. Namun hatinya sedikit goyah karena tawaran yang didapat bukan main-main. Bahkan Darwin mondar-mandir seperti sedang merasakan kegelisahan. Tifa yang melihatnya pun juga keheranan akan tingkah sang suami. Kenapa Bang? Kok kayak gelisah gitu? Tanya Tifa. Enggak apa-apa, Abang cuman kepikiran aja gimana caranya mengubah nasib hidup kita, jawab Darwin. Abang minta maaf ya, belum bisa membahagiakan kamu, tapi Abang janji terus berusaha, lanjut Darwin. Walaupun kepikiran dengan tawaran Bu Imar, tapi Darwin berusaha mengabaikannya. Bu Imar memang menawarkan bantuan, tapi syaratnya sama saja ia berkhianat pada Tifa. Sedangkan dirinya begitu takut kehilangan Tifa. Ia bahkan sangat berusaha untuk membahagiakan istrinya tersebut, walaupun kenyataannya masih banyak kekurangan. Malam itu Darwin memutuskan untuk tidak perlu menyetujui tawaran Bu Imar. Sedangkan Bu Imar sendiri sejak tadi terus menunggu kedatangan Darwin. Bahkan beliau sudah memakai pakaian terbaiknya dengan aroma wangi parfum yang memikat. Uang pun sudah beliau siapkan. Namun beliau harus menelan kekecewaan. Ternyata yang ditunggu-tunggu malah tidak datang, yang artinya Darwin memilih menolak tawaran tersebut. Sia-sia saya berdandan secantik ini, gumam Bu Imar mendengus kesal.
Awas saja kau Darwin, karena telah menolak saya. Ujar Bu Imar tak terima jika ditolak oleh Darwin, sedangkan dirinya sudah menjatuhkan harga diri beliau di depan lelaki tersebut. Bu Imar memang benar-benar butuh kasih sayang. Sejak lama beliau memang mendambakan pendamping kembali, namun tidak ada yang beliau suka untuk membangkitkan hasrat puber beliau. Namun ketika beliau melihat Darwin, maka hasrat untuk memiliki suami lagi kembali muncul, bahkan menggebu-gebu. Singkat cerita, sudah 1 minggu sejak penolakan tersebut. Kini Darwin pontang-panting mencari tambahan untuk bayar cicilan motor yang sudah menunggak. Ditambah Tifa kini sedang sakit karena kecapean dan sudah 3 hari tidak bisa ngapa-ngapain. Bangkit dari tempat tidur saja ia sudah tidak sanggup. Ia hanya rebahan di rumah, sedangkan kerjaan rumah ia serahkan pada Darwin sebelum sang suami berangkat bekerja. Darwin benar-benar kewalahan, berjuang di jalan di bawah terik matahari mengangkut karung-karung beras yang lumayan berat. Darwin mengusap peluhnya. Ia berniat jika pulang nanti akan membawakan Tifa makanan enak, membeli beras, serta menyiapkan uang untuk membayar cicilan motor. Benar-benar capek. Bahkan Darwin bekerja seperti dikejar-kejar. Ia harus banyak mengangkut karung-karung beras agar upah yang didapat juga banyak. Saat ia sedang di pasar, tiba-tiba ada seseorang tetangga yang datang dan mengabarkan jika Tifa pingsan, bahkan dilarikan ke rumah sakit. Tifa pingsan, tubuhnya terkulai lemas, kini ia dibawa ke rumah sakit, ujar Pak Ilham. Sontak Darwin terkejut dan langsung pergi menemui sang istri. Di perjalanan Darwin menangis. Sebegitu banyaknya masalah dalam hidupnya, dan kini sang istri berada di rumah sakit dan dirawat inap di sana. Sesampainya di rumah sakit, Darwin kembali dihadapkan masalah baru. Ia harus membayar pengobatan Tifa yang masuk melalui jalur umum. Beruntung ada Pak Ilham yang bersedia memberikan pinjaman pada Darwin. Untuk sekarang yang terpenting bagi Darwin adalah kesembuhan sang istri. Setelah 2 hari dirawat, akhirnya Tifa diperbolehkan pulang, dan kini Darwin kembali membayar tagihan. Jika dirinya banyak uang, mungkin masalah begini tidak terlalu dirumitkan. Di saat ia kebingungan mengingat cicilan dan kebutuhan, lalu tiba-tiba ia teringat tawaran Bu Imar. Apa aku harus menyetujui tawaran tersebut? Tidak ada tawaran lain lagi, tidak ada jalan keluar lagi selain menerima tawaran Bu Imar. Ia juga harus berpikir jernih demi kesembuhan sang istri. Setelah pulang dari rumah sakit, Tifa diharuskan benar-benar istirahat. Ia benar-benar kecapean, sedangkan ia jarang makan makanan yang bergizi. Istirahatlah sayang, maafin abang ya, ujar Darwin mencium tangan Tifa. Kenapa abang minta maaf? Abang gak salah kok, jawab Tifa. Darwin menganggukkan kepalanya dan meminta Tifa untuk tidur, sedangkan dirinya meminta izin untuk pergi ke warung dengan alasan membeli kebutuhan dapur. Tanpa Tifa ketahui, Darwin benar-benar menuju rumah Bu Imar. Sempat ragu dirinya ketika memasuki halaman Bu Imar, namun tak ada pilihan lain lagi. Ia membutuhkan uang, sedangkan pengeluaran begitu banyak, ditambah ia harus membayar hutang pada Pak Ilham juga. Assalamualaikum Bu Imar, panggil Darwin sembari mengetuk pintu rumah. Waalaikumsalam Darwin, jawab Bu Imar nampak keheranan melihat Darwin yang tiba-tiba datang ke rumahnya. Silahkan masuk, titah beliau. Darwin dipersilahkan duduk. Sempat ia terdiam sejenak. Ia bingung harus memulai dari mana. Sedangkan Bu Imar nampak mengerutkan keningnya. Apa ada yang perlu dibantu Darwin? Tanya Bu Imar. Saya kesini ingin bertanya, ucap Darwin. Bertanya apa? Potong Bu Imar penasaran. Apa penawaran ibu waktu lalu masih berlaku? Tanya Darwin langsung. Bu Imar tersenyum manis setelah mendengar penuturan Darwin. Sebetulnya beliau sudah bisa menebaknya kedatangan Darwin saat ini. Bu Imar juga mengetahui jika Tifa memang lagi sakit dan tidak bisa membantu keuangan. Sedangkan jika mengandalkan Darwin saja, maka mereka tidak bisa makan dan membayar kebutuhan yang lain. Tertunduk malu Darwin menanyakan tawaran waktu lalu itu, tapi ia pikir ia melakukan begini karena demi Tifa juga. Sebenarnya sudah tidak berlaku, saya pun juga sudah terlanjur kecewa padamu,
ucap Bu Imar. Darwin menatap Bu Imar. Tatapan matanya benar-benar berharap pada Bu Imar. Baiklah, saya akan berbaik hati kepada kamu, ujar Bu Imar tersenyum. Bu Imar mendekati Darwin, sedangkan Darwin hanya diam saja. Ia bingung harus memberikan respon yang bagaimana. Berapa yang kau pinta? Sebutkan, bisik Bu Imar mulai berani. Lalu Darwin menyebutkan nominal uang yang ia pinta. Lumayan banyak, bahkan lebih untuk membayar hutang dan bayar cicilan serta beli kebutuhan lainnya. Ini ambillah, ucap Bu Imar menyerahkan uang berwarna merah tersebut. Untuk modalnya nanti bilang saja sama saya, tapi bicarakanlah dulu baik-baik dengan Tifa. Ajak ia diskusi ingin membuka usaha apa selanjutnya, terang Bu Imar. Baik Bu, terima kasih banyak, jawab Darwin. Lalu saya harus ngapain Bu? Tanya Darwin dengan polosnya. Lalu beliau berjalan mendekati pintu dan menutupnya dengan rapat. Tak lupa juga beliau kunci dari dalam. Lalu setelahnya ia menarik tangan Darwin menuju kamar beliau. Darwin melotot sempurna ketika dengan ganasnya perempuan parubaya tersebut mendorongnya hingga membuat Darwin terjatuh di atas pembaringan. Yang harus kau lakukan ialah begini, ucap Bu Imar memeluk tubuh Darwin. Beberapa saat berlalu, bahkan Bu Imar benar-benar kewalahan. Padahal yang terlihat begitu liar dan ganas adalah dirinya. Namun kenyataannya Darwin lebih pandai dalam hal ini. Bahkan permainan suaminya dulu kalah jauh. Terima kasih sayang, bisik Bu Imar. Sama-sama Bu Imar, jawab Darwin. Jangan panggil saya Bu Imar jika sedang berduaan, pinta Bu Imar. Maaf, sama-sama sayang, ulangi Darwin lagi sembari memakai pakaiannya kembali. Ya sudah, sana pulang, urus istrimu dulu, ujar Bu Imar. Darwin menganggukkan kepalanya. Ia berharap semoga Tifa tidak mencari dirinya, karena sebelumnya ia pergi hanya keluar untuk membeli kebutuhan saja. Jangan lupa diskusikan dulu dengan istrimu, beliau mau buka usaha apa gitu, biar saya kasih modal sesuai kebutuhan, ucap Bu Imar lagi. Iya Bu, baik, jawab Darwin. Setelah berpakaian rapi dan mengantongi uang yang diberikan sebelumnya, Darwin langsung pulang, tapi ia sengaja mampir ke warung untuk membeli kebutuhan dapur juga. Saat sampai di rumah, beruntung Tifa sudah tidur. Andaikan Tifa tidak tidur, mungkin ia akan mempertanyakan kemana dirinya. Lalu Darwin meletakkan bahan pokok dapur dan setelahnya ia langsung menghitung uang yang diberikan Bu Imar. Cukup banyak, bahkan lebih untuk membayar hutang dan cicilan. Di saat Darwin sedang menghitung uang, tiba-tiba ia dikagetkan dengan seorang perempuan yang ia kenal. Banyak uang bang, dapat dari mana? Saya ngagetin aja sih, ucap Darwin memeluk tubuh Tifa. Dapat uang dari mana sebanyak ini? Tanya Tifa lagi. Minjem, soalnya udah kepepet banget, jawab Darwin. Sama siapa? Bu Imar ya? Tanya Tifa langsung. Dengan ragu Darwin menganggukkan kepalanya sambil berkata, iya, hanya beliau yang mampu memberikan pinjaman, jawab Darwin jujur. Tifa hanya mengangguk-anggukan saja, lalu ia menatap Darwin dengan tatapan tajam sambil berbisik. Jangan coba-coba bohongi aku. Jika kau ketahuan bermain di belakangku, maka tak segan-segan aku akan membunuh. Maksud kamu ngomong gitu kenapa? Tanya Darwin keheranan. Tidak mungkin Tifa sudah mengetahui. Belum apa-apa, Darwin sudah merasakan jika firasat Tifa begitu kuat. Tak apa bang, aku cuman gak suka aja abang pinjam uang sama Bu Imar, jelas Tifa. Kenapa? Karena kalian sering bertengkar ya? Kokoh Darwin. Iya, itu termasuk salah satunya, jawab Tifa. Bu Imar baik lu orangnya, bahkan beliau juga titip salam pada kamu dan memberikan uang sedikit tadi, jelas Darwin menenangkan Tifa. Oh iya bang, masa Bu Imar titip salam buat aku? Tanya Tifa tak percaya. Beneran, abang memang pinjam uang sama beliau, dan tadi beliau juga memberikan uang lebih buat kamu, ujar Darwin. Tifa menghembuskan nafasnya. Bukan apa-apa ancamannya tadi, itu hanya untuk memperingatkan Darwin saja.
Ia takut jika Darwin berpaling darinya. Apalagi yang Tifa ketahui, jika Bu Imar seperti menyukai suaminya tersebut hanya karena gara-gara Darwin begitu mirip dengan almarhum suaminya dulu. "Aku sayang banget sama kamu, Bang," ucap Tifa sambil bergelayut manja di lengan Darwin. Darwin merasa tidak nyaman dengan tingkah sang istri. Ia takut jika istrinya saat ini meminta haknya, sedangkan dirinya sudah capek. Tenaganya sudah terkuras habis-habisan setelah melayani Bu Imar. "Sama abang juga sangat sayang. Kamu kenapa bangun? Bukannya tadi udah tidur?" tanya Darwin. "Udah, tapi tadi kebangun dengar abang datang," jawab Tifa. "Oh ya sudah, tidur lagi aja. Abang mau santai dulu ya, mau minum kopi," ucap Darwin mengalihkan pembicaraan dan tangannya sibuk meracik kopi. "Sini biar aku yang bantu buatkan, Bang," ujar Tifa mengambil alih gelas. Lalu Darwin pasrah saja. Perlakuan Tifa begitu manis, bahkan rambut panjangnya tidak biasa ia gerai begitu saja. Darwin tahu jika ini adalah isyarat tubuh. "Makasih sayang, abang ngopi dulu ya di teras. Kamu tidur saja," ucap Darwin segera meninggalkan Tifa. Sedangkan Tifa berdecik kesal. Ia memang menginginkan nafkah batin, tapi Darwin seperti enggan dan tidak mau. Padahal biasanya suaminya tersebut sudah mengerti apa maksud darinya, jika itu adalah salah satu kode. Darwin bukannya tidak mengerti, tapi tidak mungkin dirinya memberikan hak tersebut, sedangkan dirinya sudah benar-benar lemas. Saat sedang di teras, Darwin tersenyum. Bahkan jika dirinya memanfaatkan Bu Imar, mungkin baginya tak perlu bekerja keras lagi. Ia cukup membagi waktu saja antara Tifa dengan Bu Imar. "Bang, abang gak pengen?" tanya Tifa menghampiri Darwin. "Abang capek sayang, pusing juga," jawab Darwin. "Ya sudah kalau gitu bang, aku cuma niat nawarin aja kok. Soalnya kan kita sudah seminggu gak berhubungan," ujar Tifa. "Iya, nanti besok subuh aja ya," bisik Darwin menggoda. Setelah beberapa hari sejak itu, Darwin dan Tifa sibuk menyiapkan untuk membuka usaha. Darwin beralasan jika ia mendapatkan modal tersebut habis menjual ladang milik orang tuanya yang di desa yang begitu jauh. Tifa percaya saja tanpa ia tahu sebenarnya Darwin mendapatkan uang tersebut dari Bu Imar. Saat sedang menunggu sayur lewat, Tifa ikut berkumpul dengan ibu-ibu yang lain. Sesekali ia ikut nimbrung pembicaraan. "Dengar-dengar mau buka usaha ya?" tanya Bu Wati. "Iya Bu, insya Allah doain aja ya," jawab Tifa. "Wah, di mana rencana tempatnya?" tanya yang lain. "Di persimpangan desa Bu," jawab Tifa. "Warung makan apa nantinya? Nasi uduk, bakso atau apa?" tanya Bu Wati. "Belum tahu lagi Bu, tapi rencananya ada beberapa menu sih," jawab Tifa. "Wah, banyak uang nih sepertinya," ujar Bu Imar. "Alhamdulillah Bu, Bang Darwin kebagian warisan," jawab Tifa tersenyum. Sedangkan Bu Imar juga ikut tersenyum, namun senyuman beliau begitu aneh. Bahkan Tifa merasa tidak enak melihat senyumannya. Singkat cerita, hari terus berlalu, warung sudah selesai. Warung makan ala kadarnya saja, karena ini permulaan bagi mereka. "Kita bikin menu apa saja bang?" tanya Tifa. "Nasi uduk dan nasi campur saja, bikin dikit dulu," jawab Darwin. "Menu utamanya apa ya? Bagaimana kalau sup? Bukankah sup buatan kamu rasanya begitu enak dan segar lagi?" terang Darwin. Lekas Tifa menyetujuinya dan menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Sup kaki." Mereka mengangguk setuju jika sup kaki adalah menjadi menu utamanya di warung mereka nanti. "Abang punya uang berapa sih? Kok kayaknya banyak banget?" tanya Tifa. "Lumayan banyak sayang, pokoknya mah urusan modal cukup lah," jawab Darwin. Warung sudah jadi, bahan pokok dan keperluan lain juga sudah dibeli. Mereka memasaknya di rumah. Baru setelah memasak selesai, akan diantar ke persimpangan desa yang jaraknya lumayan dekat. Awal-awal Tifa hanya memasak berdua dengan Darwin. Mereka belum berani mengajak orang lain karena baru permulaan buka. Nasi uduk, nasi putih biasa, dan beberapa oseng sebagai perlengkapan sudah siap. Serba sedikit saja
dan satu panci berukuran sedang untuk kuah sup kakinya. "Abang nganterin ke warung dulu ya," ucap Darwin. "Iya bang, sekalian disusun rapi ya, biar orang pada tahu jika warung udah buka," jawab Tifa. Sepergiannya Darwin, Tifa sibuk di rumah membereskan semuanya, dan ia berharap warungnya ramai yang datang. Ia akan ke warung jika urusan rumah sudah beres, sedangkan Darwin cukup berpengalaman dalam berjualan makanan. Jadi ia cukup seorang diri saja menjaga warung. Saat di warung, penampilan Darwin begitu rapi, bersih, dan juga wangi. Ia melayani pelanggan yang makan di tempat. Rasa syukurnya luar biasa. Kini sup buatan istrinya sedang dipuji oleh pelanggan. "Enak banget ini supnya," puji seorang wanita. "Wah, terima kasih banyak bu," jawab Darwin yang juga turut puas. Jam 8 pagi mereka buka, dan sekarang sudah menjelang siang. Sudah ada beberapa pelanggan yang datang. Saat sedang duduk, tiba-tiba Darwin begitu terkejut ketika melihat Bu Imar yang datang. Beliau tersenyum pada Darwin, sedangkan ia merasa tidak enak karena sedikit was-was jika ada yang melihat mereka. "Mukanya biasa aja dong Darwin," ucap Bu Imar begitu lucu memperhatikan mimik wajah Darwin. "Kenapa kesini?" tanya Darwin. "Nggak boleh ya, saya kesini hanya ingin mencicipi sup buatan istrimu," jawab Bu Imar. "Boleh," singkat Darwin. Lalu segera ia mengambilkan pesanan yang diminta. Setelah itu ia langsung duduk di meja yang berbeda. Namun Bu Imar malah meminta dirinya untuk makan bersama. Tidak bisa menolak juga karena Darwin tahu ia di bawah tekanan Bu Imar. Apa yang dikatakan Bu Imar harus dituruti. Darwin mengambil piring dan duduk bersama di meja yang sama. Sesekali Bu Imar melempar candaan dan tanpa sadar Darwin begitu menanggapinya. Bahkan mereka berdua tertawa bersama seperti sepasang kekasih. "Kamu itu begitu tampan Darwin," puji Bu Imar. Darwin hanya tertawa menanggapinya. Bukan satu dua orang yang mengatakan jika ia memiliki wajah rupawan. Bahkan Tifa begitu cemburu karena wajahnya yang kelewatan ganteng. "Berarti hari ini sesuai target kan?" tanya Bu Imar. "Iya, alhamdulillah," jawab Darwin. "Nanti saya bantu promosi di desa deh dan beberapa teman saya juga," ucap Bu Imar. "Wah, setuju. Terima kasih banyak semuanya ya sayang," ucap Darwin. Lalu Bu Imar menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Beliau merasa senang dan bahagia dapat menyenangkan Darwin. Makan siang sudah habis sedari tadi, tapi merasa berdua saja begitu asik mengobrol hingga lupa waktu. Dan tanpa mereka ketahui, dari kejauhan ada yang memperhatikan mereka berdua. Siapa lagi jika itu bukan Tifa? Amarah Tifa memuncak, bahkan wajahnya merah padam, tapi matanya seperti hendak menangis. Ia datang rencananya untuk menemani sang suami makan bersama, namun ia kalah cepat dengan Bu Imar. Ternyata sang suami sudah makan bersama dengan perempuan paruh baya tersebut. Tangan Tifa terkepal erat, tak habis pikir jika suaminya sedang terbahak bersama perempuan lain. Bahkan tertawanya begitu lepas, entah cerita apa yang didengar oleh Darwin. Dengan langkah cepat ia menghampiri dua orang tersebut. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba Tifa datang sambil menggebrak meja dengan keras. Kalian berdua!" lantang Tifa emosi. Seketika Darwin dan Bu Imar begitu terkejut atas kedatangan Tifa. "Sayang," lirih Darwin. "Ngomongin apa kalian? Aku perhatikan kalian seperti sedang asik bergurau ya," ucap Tifa. "Enggak apa-apa sayang, Bu Imar hanya menceritakan tentang almarhum suaminya," jelas Darwin. Tifa tersenyum miring sambil menatap Bu Imar dengan wajah yang begitu pias karena keterkejutan beliau. Tifa menghampiri Bu Imar sambil berkata, "Jangan berusaha merebut suami saya. Jika tidak mau, saya akan berbuat nekat pada Anda," ujar Tifa. Bukan berupa kata-kata biasa, namun perkataan Tifa tersebut sebuah ancaman yang begitu nyata. "Sayang, kamu kenapa begitu? Bu Imar datang hanya ingin mencicipi menu makanan kita," jelas Darwin. "Kamu membela perempuan ini?" tanya Tifa sambil menunjuk-nunjuk wajah Bu Imar yang berdiri tak jauh dari Tifa. "Bukan gitu, tapi Bu Imar ini juga pelanggan kita. Kamu gak boleh kayak gitu si kamu itu kelewatan,"
ujar Darwin begitu emosi melihat tingkah istrinya yang kelewatan baginya. Bahkan beberapa orang yang lewat, seperti memperhatikan mereka yang tengah berdebat. Suara Tifa yang cukup nyaring membuat orang-orang sedikit penasaran. Ditambah di sana ada Bu Imar yang terkenal suka ngomong-ngomong sembarangan. Bu Imar diam saja, bahkan beliau memilih untuk pulang saja, sedangkan Darwin dan Tifa masih beradu mulut. Kata-kata yang keluar dari mulut Tifa terus memaki Bu Imar. "Cukup Tifa, malu dilihat orang," ujar Darwin melongos pergi. Sedangkan Tifa, ia bingung harus menangis atau marah, sedangkan matanya sudah memerah. Darwin meninggalkan Tifa seorang diri di warung. Orang-orang yang mendengarkan perdebatan tadi cukup menyita perhatian. Siapa yang tidak kenal dengan Bu Imar? Mereka berspekulasi jika Bu Imar ceplas-ceplos dan membuat Tifa tersinggung. Tifa rasa hari pertama buka warung bukannya senang, tapi malah tambah masalah. Sangat kacau, bahkan orang-orang saling menggunjing tentang mereka. Singkat cerita, setelah kejadian beberapa hari yang lalu, bayang-bayang suaminya dengan Bu Imar terus berputar di kepala Tifa. Entah kenapa firasatnya mengatakan hal tidak baik, padahal ia dan Darwin menjalani hubungan baik-baik saja. Ditambah warungnya mulai ramai dan orang-orang sudah mengetahui jika menu masakan Tifa yang begitu enak dengan harga yang terbilang murah. "Gimana jualannya hari ini, Bang?" tanya Tifa saat malam hari, ketika Darwin sedang menghitung pendapatan dan uang kembali. "Rame-rame, bahkan ludes semua," jawab Darwin. "Tapi sepertinya kita tidak perlu bikin nasi uduk lagi, fokus pada sup kaki saja yang menjadi menu utamanya," terang Darwin. Karena beberapa terakhir ini permintaan nasi uduk tidak seberapa, bahkan selalu ada sisa. Tidak seperti sup kaki yang menjadi ciri khasnya. Orang-orang memilih makan sup jauh lebih enak dan segar. Apalagi saat ini musim penghujan, maka menu hangat tersebut selalu laris. "Oh gitu ya, ya sudah, berarti kita tiadakan nasi uduk," jawab Tifa. "Iya, tapi bikin lebih banyak sup kaki dari biasanya," jawab Darwin. Sup kaki yang menjadi ciri khas warung Tifa ialah banyaknya potongan daging kecil-kecil dan tetelan serta lemaknya yang menambah cita rasa. Sup tersebut ditemani dengan sepiring nasi hangat, lalu ditambah cabai dan perasan jeruk kulit yang menjadi ciri khasnya. Sup kaki ialah hanya istilah saja, tapi setiap harinya Darwin memang membeli sepotong kaki sapi untuk menjadikan cita rasa sebagai nama sup tersebut. "Bang, akhir-akhir ini kita terlalu sibuk ya," ujar Tifa. "Iya, emangnya kenapa?" tanya Darwin. "Maksudku apa-apa gak pengen karena abang selalu menolak ajakanku," terang Tifa merasa malu mengungkapkan perasaan tersebut. "Abang capek banget ke pasar beli kebutuhan, memasak, dan siangnya lanjut jaga warung sampai sore," jelas Darwin. "Tenang aja, nanti ada kok waktu buat kita," sambung Darwin. Tifa sedikit kecewa, padahal ia begitu merindukan sentuhan sang suami. Tapi apa boleh buat jika Darwin terlalu kecapean. "Udah ya, udah malam. Sekarang kamu tidur. Abang mau ke pasar dulu membeli kebutuhan pokok buat besok pagi diolah," ujar Darwin berpamitan pergi ke pasar. "Aku ikut ke pasar, Bang," pinta Tifa. "Tidak usah, tidur aja. Abang juga sebentar," tolak Darwin. Tifa kembali kecewa. Sudah berapa kali jika Darwin selalu menolak mengajak Tifa ke pasar malam membeli kebutuhan. Padahal ia menginginkan ikut melihat orang-orang berdagang saat malam hari, bahkan bermalam di pasar menjajakan sayur mayur. "Iya Bang, hati-hati ya," ujar Tifa. Sepertinya Darwin, Tifa langsung beristirahat, tapi entah kenapa ia selalu berfirasat buruk. Sedangkan suaminya nampak biasa-biasa saja. Aktivitas pun selalu berdua dengan dirinya, tapi Tifa merasa ada yang aneh. Lalu Tifa mencari angin di luar rumah. Ia ingin pergi ke warung untuk membeli beberapa cemilan. Namun saat ia berjalan, tiba-tiba ia melihat seseorang laki-laki yang mengendap-endap masuk pagar rumah Bu Imar. Tifa sangat mengenalinya. Lalu setelah itu pintu rumah terbuka, setengah memperlihatkan wanita parubaya dengan busana kekurangan bahan dan menutupnya kembali. "Astagfirullah, Bang Darwin!"
pekik Tifa hendak limbung. Lalu ia memegangi dadanya dan mendekati pagar rumah Bu Imar. Pintu rumah terkunci dari dalam, tapi Tifa tak kehabisan akal. Ia mengitari rumah Bu Imar untuk mengintip ke dalam melalui samping. Tifa sudah mendapatkan kamar utama yang ditempati 2 orang tersebut. Ia menguping tapi tidak terdengar apa-apa. Namun saat hendak mengintip, beruntung korden tersebut sedikit terbuka, menampilkan 2 secoli sedang memadu kasih. Tifa memperhatikan dengan jelas. Sungguh tidak diduga ternyata suaminya berkhianat. Tanpa Tifa sadari, bukan air mata yang keluar, tapi emosi yang meluap-luap. Sengaja Tifa menunggu permainan tersebut selesai. Ia menunggu bersandar di balik dinding. Saat dirasa cukup lama, terdengar arangan sebagai pelepasan yang panjang, tanda permainan sudah selesai. Darwin langsung memakai pakaiannya, sedangkan Bu Imar pun juga demikian dan mengantarkan Darwin ke pintu. Sedangkan Tifa sudah bersiap akan hal yang terjadi. Saat pintu terbuka, mata Darwin langsung melotot. Begitu pula dengan Bu Imar yang tak kalah terkejut. "Tifa," lirih Darwin. Tifa tersenyum miring sambil mundur beberapa langkah sambil berkata, "Akan aku tepati janjiku. Kubunuh kalian."